buah lakom ditaruh di depan tisu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, yang saya sayangi dan yang saya cintai. Jadi pada hari ini ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Oke, jadi pada hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 SD. Jadi saya panggil kawan-kawan sekalian dengan anak-anak. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rangga Febriansyah. Saya guru Amin. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3. Pada kali ini saya akan memaparkan materi kepada anak-anak semua terkait dengan materi kalimat thayyibah. Dan saya rasa anak-anak sudah sering mendengar apa itu kalimat thayyibah. Jadi sebelum itu saya ingin berdialog ataupun berinteraksi kepada anak-anak. Supaya apa? Supaya di dalam kelas ini ada yang namanya interaksi dan akan terciptanya pembelajaran yang efektif. Nah, untuk itu angkat tangan. Siapa yang bisa menyebutkan apa itu arti dari kalimat thayyibah? Ya, silakan. Qala Ibnu Abbas al-kalimatul thayyibah ya kata Ibnu Abbas bahwa kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang baik, yaitu la ilaha illallah, seperti ucapan-ucapan yang mengarah kepada mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Kalimat-kalimat thayyibah la ilaha illallah. Oke, siapa lagi? Silakan. Lebih singkatnya itu Pak, kalimat tauhid. Siapa lagi? Satu orang lagi. Silakan. Oke, jawaban dari kawan-kawan itu semua sudah benar. Kita beri upload dulu. Jadi dari jawaban-jawaban setiap kawan-kawan tadi itu sudah benar. Kalimat thayyibah adalah kalimat-kalimat yang baik, yang dimana di dalamnya terdapat pujian, zikir yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, untuk itu kita tidak hanya sekedar belajar daripada pengertian dari kalimat thayyibah, akan tetapi lebih dari itu, yaitu bagaimana cara kita anak-anak merealisasikannya, menerapkannya, mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Betul? Jadi saya rasa hari ini pembahasan kita pada hari ini tidak hanya sekedar kita mengetahui apa pengertiannya, apa yang tepat cara penggunaannya, akan tetapi lebih dari itu kita merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Siap anak-anak? Siap. Nah, sebelum itu pada sub pertama kita akan membahas, boleh dibuka PPT-nya yang sudah saya kirim grup, boleh dibuka PPT. Nanti saya akan bertanya kepada anak-anak semua. Nah, saya sebagai guru kalian ini sudah berpenampilan rapi dan sudah masuk dalam juga baju saya ya. Nah, ketika kalian anak-anak melihat bapak nih berdiri sini, nah apakah ada penyebutan tertentu terhadap diri saya, terhadap saya sebagai guru itu apa? Coba. Masya Allah, Masya Allah. Oke. Jadi boleh untuk anak-anak semua, ketika melihat sesuatu yang takjub, ketika melihat sesuatu yang indah di mata kita, maka kita mengucapkan Masya Allah. Baik. Nah,
kita melihat sesuatu yang takjub, sesuatu yang indah di mata kita, maka kita mengucapkan Masya Allah. Sudah buka PPT-nya? Sudah. Nah, untuk anak-anak semua, apa-apa saja yang menurut kalian yang termasuk daripada kalimat thayyibah, boleh angkat tangan. Oke, silakan. Subhanallah. Subhanallah, apa lagi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Karena lagu itu kan, lagu Masya Allah, Tabarakallah, La ilaha illallah. Nah, dari itu apakah itu termasuk dari kalimat thayyibah? Iya. Kita boleh kasih satu orang untuk menyanyikan lagu itu. Boleh? Siapa nama anaknya? Desi ya? Oke, boleh Desi. Boleh? Kita harus berani kawan-kawan. Ya? Ya boleh. Siapa yang bersedia? Ayo. Oke, boleh langsung semuanya ya. 1, 2, 3. Masya Allah, tabarakallah, la ilaha illallah. Oke. Nah, yang sudah kita nyanyikan tersebut ialah termasuk dari kalimat-kalimat thayyibah, yaitu kalimat-kalimat yang baik yang memiliki arti pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, buka slide yang ketiga. Ayo tebak, cermati kata-kata berikut. Yang pertama ada kata ya ampun, yang kedua ada kata astaga, yang ketiga ada kata amboy, yang keempat ada kata subhanallah, dan yang kelima ada kata insyaallah. Boleh angkat tangan. Siapa yang bisa menjawab apa dari kelima tersebut yang mana termasuk dari kalimat thayyibah? Angkat tangan. Ya, silakan. Subhanallah sama insyaallah. Oke, boleh ini tadi. Subhanallah dan insyaallah. Subhanallah dan Insyaallah. oke, sudah benar ya. Berarti saya menggarisbawahi bahwa anak-anak sudah mengetahui yang mana termasuk dari kalimat thayyibah. Oke, lanjut kita. Buka slide yang subhanallah. Boleh angkat saya karena tadi sudah angkat tangan, jadi saya ingin menunjuk apa arti subhanallah. Boleh ini anak ini. Maha suci Allah. Oke. Dan ini boleh apa arti subhanallah? Oh iya, silakan. Apa arti subhanallah? 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 Oke, sudah benar. Subhanallah memiliki arti maha suci Allah, yang dimana Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang kita sembah dan tiada yang menandinginya, yaitu ya Allah Tuhan yang maha suci. Ada yang tahu ketika kita menyebut kata subhanallah itu ketika apa? Boleh dibaca slide-nya. Silakan. Ketika melihat keindahan. Oke, siapa lagi? Saya Bapak. Silakan. Mengalami hal yang luar biasa. Oke, silakan. Kalau kita menyebut Subhanallah, yaitu ketika melihat sesuatu yang indah. Oh iya. Ya. Maaf ya Bapak. Iya. Benar sekali kawan-kawan. Ya tunggu ya. Jadi subhanallah itu kita ucapkan ketika melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang takjub, sesuatu yang indah di mata kita ketika kita melihat sesuatu tersebut. Nah, mungkin kalau anak-anak juga sudah paham terkait subhanallah, apa itu dari maknanya, apa itu cara penggunaannya ketika apa. Jadi anak-anak sudah paham. Sama nanya. Iya, silakan. Kalau lihat cowok ganteng boleh ngucap subhanallah. Boleh. Jika kita sebut, jika mata kita
berikutnya ada percakapan. Ada. Itu percakapan antara kedua anak, yang pertama dan yang kedua. Jadi saya boleh meminta anak-anak nih untuk perwakilan 2 orang untuk mempraktekkan daripada dua. Ya, silakan boleh maju ke depan di sini. 1 orang lagi. Ya, silakan. Boleh bawa HP-nya dan baca teksnya. Kita dengar ya. Dengar semua. Semua buka slide-nya. Jadi supaya melihat semua dan paham. Oke, 1, 2, 3. Boleh lanjut. Firman, tadi kok tidak kelihatan saat diskusi di rumah Isa? Maaf, aku malu karena aku satu-satunya siswa miskin di kelompok kita. Subhanallah, Irma, yang membedakan kita itu adalah ketaatan kita kepada Allah, bukan karena harta. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk kawan kita. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang Masya Allah. Ada yang tahu apa arti Masya Allah? Boleh angkat tangan. Ya. Apa yang dikehendaki Allah? Siapa lagi? Tidak apa? Jawabannya tidak apa sama. Yang penting berani angkat tangan. Ya. Sesuatu yang kita peroleh itu dimulai dari percobaan. Ketika kita tidak memulai sesuatu itu dengan percobaan, kita selama-lamanya tidak akan pernah mengetahui dan tidak pernah mendapatkan hal tersebut. Oke, siapa tadi yang angkat tangan? Boleh? Siapa? Ya. Apa yang dikehendaki Allah? Oke, siapa lagi? 1 orang lagi. Laki-laki boleh, laki-laki. Yang laki-laki pas ini boleh. Ya. Oke, nah. Jadi Masya Allah itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan mengucapkan Masya Allah? Kapan? Ya, silakan. Saat melihat keindahan. Ya, siapa lagi? Allah. Saat melihat sesuatu yang bagus. Saat melihat sesuatu yang bagus, saat melihat sesuatu yang indah, untuk menghindari dari diri. Ya, jawaban anak-anak sudah benar. Jadi kata Masya Allah itu kita gunakan ketika kita melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang apa tadi? Sesuatu yang takjub di mata kita, dan untuk menghindari apa tadi? Sifat iri. Nah, lanjut kata Masya Allah. Nah, boleh dibuka slide berikutnya. Boleh 2 orang perwakilan laki-laki. Tadi sudah perempuan, sekarang perwakilan laki-laki 2 orang untuk mempraktekkan 2 percakapan anak yang di dalam slide. Boleh angkat tangan anak laki-laki yang bersedia. Hasan boleh maju ke depan? Iya, boleh. Siapa lagi? 1 orang dari sini yang laki-laki. Ayo, siapa? Arya boleh nggak? Yuk, Nak Arya boleh maju ke depan. Iya, Nak Hasan juga boleh. Yuk, boleh depan. Silahkan Arya. Boleh. Oke, kita dengarkan ya. 1, 2, 3, mulai percakapannya. Oh, cerdas sekali si Hasan ya Wi. Hanya 15 menit yang mampu menyelesaikan tugas matematika dari guru. Masya Allah bisa. Bukan wow, hal ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Beri tepuk tangan bersama. Jadi kita sudah mendapatkan 2 orang tadi yang sudah mempraktekkan, dan kita berdialog tadi, tanya jawab kepada pendidik serta ke peserta didiknya. Dan sudah juga mempraktekkan, yang laki-laki sudah mempraktekkan, yang perempuan juga sudah mempraktekkan. Kemudian untuk
pembahasan kita pada kali ini cukup 2 saja. Akan tetapi poin pertama pada hari ini yaitu kalimat thayyibah yang di dalam slide atau PPT itu ada 4. Yang pertama ada subhanallah, yang kedua ada masya Allah, yang ketiga ada insya Allah, yang keempat adalah Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk pembahasan berikutnya yang 2 itu untuk pertemuan berikutnya yang pada hari ini kita membahas 2, subhanallah dan masya Allah. Baik, saya minta untuk perwakilan 2 orang, 1 laki-laki, 1 perempuan untuk menyimpulkan daripada pembelajaran kita pada hari ini. 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Boleh. Subhanallah dan masya Allah, 2 itu saja. Boleh. Sebutkan pengertiannya, sebutkan ketika apa kita membacanya. Oke, boleh? 1 laki-laki, 1 perempuan. Ya, boleh. Thank you. Ya. Untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. 2 poin. Yang pertama masya Allah, yang kedua subhanallah. Sebutkan pengertiannya, kemudian ketika apa kita menyebutkannya atau membacanya. 1 orang laki-laki. Ayo. Mana nih? Laki-laki nih. Ayo. Asikin boleh? Ya, maju. Yuk, kan asikin. Ya, boleh. Boleh dimulai dari Nakira, boleh. Jadi dari penjelasan Pak Rangga tadi ada disebutkan ini itu pada kata subhanallah yang mana artinya itu adalah maha suci Allah. Terus kita mengucapkannya itu pada saat kita melihat suatu keindahan dan kejadian atau hal luar biasa. Kita bertepuk tangan untuk Nakira. Lanjut untuk Nakin, boleh. Nah, dari apa yang dijelaskan oleh Pak Rangga tadi itu, masya Allah itu berarti apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kapan kita harus mengucapkan masya Allah? Yaitu saat melihat keindahan. Oke, kita kawan yang di depan ini sudah menyimpulkan pembahasan kita pada hari ini terkait subhanallah dan masya Allah. Boleh duduk. Oke, nah untuk pembahasan kita pada hari ini sudah mendapat nih masya Allah dan subhanallah. Maka dari itu bagaimana cara kita merealisasikannya, mengimplementasikannya. Jangan beranggapan bahwa kata-kata itu adalah hal yang sepele, akan tetapi hal-hal kecil itu adalah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk closing statement saya pada hari ini yaitu adalah hidup yang tidak dipertaruhkan maka tidak ada yang namanya kemenangan. Maka dari itu kita harus mempertaruhkan, harus memperjuangkan, barulah tercapai yang namanya kemenangan. Kita beri aplaus untuk kita semua. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah hadir pada pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dan apa yang dapat kita diskusikan hari ini semoga dapat hikmah dan pembelajaran untuk kedepannya. Amin, amin, amin. Saya tutup apabila